Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kembali lagi di channel saya, Le Jepang. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa ya buat kalian yang menunaikan ibadah puasa. Dan di video kali ini saya mau ya lagi-lagi curhat lah. Tapi di sini saya juga merasakan dan apa yang kalian rasakan, dan semua juga sih buat para penghobi juga yang breeding ikan sendiri juga pasti merasakan ya di musim pancaroba sekarang. Nah, kendalanya apa aja sih buat para breeder ini di musim penghujan nih ya? Salah satunya adalah size ikan atau size indukan kalian yang mau kalian breeding, dan juga apa namanya, situasi ya, lingkungan, keadaan, dan apa yang namanya cuaca itu juga pengaruh banget. Oke, saya juga mau tunjukin di indukan-indukan saya yang saya breeding kemarin ya. Banyak yang gagal tapi juga ada yang berhasil, cuman kebanyakan itu yang saya analisa dari segi size. Di sana masih banyak ya, dan ini juga ya. Oke, gimana seru videonya? Tonton sampai habis ya, jangan sampai kelewatan. Ini adalah ikan kemarin yang saya breeding, dan ya nggak mengecewakan lah. Ini yang betina ya, ini yang female. Lihat tuh, sampai hancur. Dan ini yang jantannya. Oke, jantannya juga sama, banyak yang hancur, cuman ini udah lumayan lah pulih. Ini dari segi size ini imbang ya, dari ukuran si jantan juga sama betina. Ini kalian bisa lihat lah, kalian bisa lihat bedanya dan keseimbangan size-nya juga. Ini yang female udah medium plus ya, hampir ke large lah, di ukuran L ataupun kalau saya sih M plus. Ini sudah, ini juga udah L ini ya, ini udah ukuran L. Nah, di sini saya mau sharing ya, bagaimana ukuran atau size ikan ini mempengaruhi kalian breeding. Ya, saya nggak menyalahkan kalian mau pakai ikan yang kayak gimana, terserah. Dan salah satu faktor kalian gagal breeding juga ini, kalian kurang memahami atau ini ya apa namanya, menguasai segi size juga ya. Kemarin saya bilang untuk ikan saya ini udah cocok, barnya udah balance lah size-nya untuk yang jantan dan female-nya. Tapi kalau saya dapat ikan dari luar ataupun dari tempat lain, saya harus pastikan dulu saya mau cari ukuran yang apa dan jenis yang apa, beli satu pair atau beli jantannya aja atau beli female-nya aja. Nah, itu saya pertimbangkan dulu. Jadi makanya saya juga jarang beli di luar untuk cari amunisi buat di breeding. Kebanyakan ikan saya sendiri, kecuali kalau emang saya nggak punya dan saya pengen banget breeding ikan itu, baru saya beli. Dan pasti agak lama saya cari-carinya. Nah, ini lepas ya, ini yang kemarin ya. Nah, saya akan butuhkan apa, akan kasih tahu kalian juga. Saya juga mau sharing kalian, kalau misalkan kalian dapat ikan yang tidak balance atau kurang cocok, nah ya nggak apa-apa, dicoba aja, mungkin bisa. Nah, oke.
Ini yang jantan ya, ini yang jantan Half Moon, Yellow Koi, Cooper ya, dan ini yang betina. Oke, ini kemarin sudah saya coba breeding dan ini udah lumayan sehat kembali, tetapi masalahnya gini ya, kalian sudah bisa lihat sendiri, saya dan semua para breeder ataupun penghobi itu juga manusia biasa, juga punya kelemahan, punya kesalahan juga, tapi kita semua di sini bisa menganalisis. Oke, kita di sini harus bisa menganalisis bagaimana ukuran atau size dari jantan ini ya, sama yang betina di belakang. Kita harus bisa menganalisisnya. Meskipun kalian beli satu pair, beli jantannya aja atau female-nya aja, kalian harus bisa menganalisis. Kalian punya jantan ukuran gimana dan warna gimana, terus butuh indukan female yang bagaimana dan bagaimana, itu harus kalian bisa menganalisis. Kalau seperti ini kebanyakan gagal. Gagalnya karena apa? Karena size-nya. Nah, kalau untuk segi female bisa cepat full telur atau bisa bikin telur dan bisa si jantan bisa shobu atau bisa siap kawin lebih cepat, nggak masalah, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk segi size ya kebanyakan nanti bakalan berantem dan nggak bisa ngeluarin apa, si jantan ini nggak bisa ngeluarin telurnya dari si betina karena kalah besar badannya ya. Nah, kalau misalkan jantan seperti ini, kita harus cari female yang agak kecil atau seukuran segini lah. Ini femalenya saya sampingkan dulu ya. Saya coba carikan female yang worth it lah, yang cukup untuk seperti ini. Nah, ini lur ya, female yang agak kecil lah. Ini size nya yang female ini S++ ya, mau ke medium, cuman dia masih ukuran S, jadi masih worth it lah kalau kita cross sama ini yang jantan yang kecil ya. Oke, kalian sudah paham ya masalahnya di size. Jadi sehebat apapun breeder, sepengalaman apapun, kalau size-nya sudah nggak imbang ya ini masalahnya sudah nggak bisa di breeding. Tinggal nunggu pemulihan atau si jantannya lebih besar dari si betina, udah gitu aja. Kalau jantannya nggak besar-besar ya emang itu dari genetiknya atau dari cara rawat dia waktu masih kecil atau cara perawatannya ya. Nanti saya jelasin cara perawatannya, kenapa kok bisa ikan kuntet-kuntet seperti ini, ataupun apa namanya, kok nggak bisa besar bang meskipun udah dikasih tempat di wadah yang lebih besar atau di treatment gimana pun caranya nggak besar-besar, tetap aja kayak gini. Dan kenapa kok ikan saya banyak yang bilang kalau ikan saya ini giant? Bukan, ikan saya ini bukan giant, cuman dari kecil ya, pertama kali buraya itu cara pemberian pakannya itu harus tepat agar tidak kecil-kecil seperti ini. Tidak, Wong Jawa bilang yang ngarani ben gak kuntet. Kan ikan saya ini Half Moon biasa, bukan Half Moon giant. Kalau Half Moon giant itu kita bisa lihat pangkal ekornya dan lihat kepalanya. Kalau ikan saya ini Half Moon biasa, nggak pakai giant, nggak punya giant, saya nggak punya giant HM. Nah, di sini saya mau menjelaskan ya bagaimana
kok bisa bang seperti itu ya? Emang genetiknya saya cari yang badannya besar, ekornya panjang, dan warnanya cerah. Seperti itu cari genetiknya. Jadi kalau kalian dapat ikan yang warnanya bagus tapi ikannya badannya kecil, badannya kurus, panjang, terus ekornya juga nggak bisa melebar panjang, nah itu kalian harus pertanyakan genetiknya gimana gitu. Dan yang paling penting juga cara perawatan dia waktu kecil, waktu masih buraya, tumbuh kurang dari 1 bulan, terus 1 bulan 2 bulan itu cara makannya gimana dan pemberian apa aja, kalian harus bisa memahami. Nah begini, saya mau menjelaskan ya, kita mau tutup dulu ini. Nah oke dulur, ini saya mau menjelaskan ya bagaimana kalian itu bisa merekayasa genetik. Nah rekayasa genetik ya, dulu pernah ya saya buatkan videonya apa aja rekayasa genetik itu, tonton video saya sebelumnya. Maksud saya rekayasa genetik ini bukan dari segi obat-obatan atau unsur kimia ya. Jadi yang saya maksud rekayasa genetik ini bagaimana kalian merawat ikan tersebut dari telur buraya sampai usianya beranjak dewasa, itu bagaimana untuk bisa mengubah atau merekayasa genetik dari indukan-indukan kalian yang kecil bisa jadi besar. Nah di sini saya mau kasih contoh ya, saya cuman sekarang kan udah sulit nih, butuh air, jarang yang jual juga, dan saya pakai ini untuk ikan saya ya, kalian lihat sendiri ya. Jadi ikan saya ini saya kasih cacing sutra dari umur 1 bulan ya, itu cacing sutranya 3 minggu lah, 3 minggu itu sudah saya kasih cacing sutra, dan ini udah 1 bulan 1 minggu ya kurang lebih ya. Nah di sini udah saya siapin cacing sutra juga, terus dan selama itu saya kasih cacing sutra di umur 3 minggu ya, udah 3 minggu udah saya kasih cacing sutra. Dan untuk pertama kali pakannya ya, untuk pertama kali kasih pakan itu saya pakai Artemia tetas. Jadi di awal-awal makan itu Artemia 1 minggu. Jadi 1 minggu saya pakai Artemia. Bahkan kalau saya masih lihat ya, kalau saya cari kutir kan cari di luar gitu ya, dikit. Nah atau kadang saya biasa pakai DM ya, yang saya kultur sendiri. Nah itu yang paling kecil DM saya masukin juga, saya kasih Artemia gitu. Jadi kutir itu susah, udah jarang yang jual, udah jarang, harus cari sendiri itu agak ribet. Nah saya biasanya udah kasih Artemia terus sampai 1 minggu bahkan 2 minggu ya, 2 minggu. Terus saya gitu di seling 1 minggu berikutnya itu saya kasih DM. Nah setelah 3 minggu itu langsung saya kasih cacing sutra yang halus ya, nggak perlu disaring, pokoknya kalian lihat sendiri, ditaruh di apa ya, nah ditaruh di wadah sedikit, kasih air, lalu dikasih cacing sutra. Nah itu nanti kan pasti yang bawah ada yang besar-besar tuh, ada yang cacingnya yang besar, kalian ambilin satu yang besar, dikasih makan yang besar aja. Nah tinggal yang kecil-kecil yang halus kalian masukkan ke burai-burai kalian yang udah umur 3 bulan. Nah disitulah trik saya, cara saya kok ikan half moon atau plakat yang saya punya ini badannya besar, badannya gemuk, nggak keceng-keceng, nggak apa namanya, nggak kurus-kurus ya, itu namanya. Nah kalau saya lihat sih, saya lihat di teman-teman saya
ada beberapa curhatan juga, sharing-sharing di teman saya atau mereka emang main kontes dan breeding juga, dan punya genetik sendiri juga. Kalau saya lihat ikannya emang kecil buat kontes ya it's okay lah, nggak masalah. Tapi kalau untuk di ukuran size buat breedingan, di crossing dengan punya orang lain yang ikannya lebih besar ya emang agak susah. Kalau yang saya lihat emang mereka itu yang pemain kontes, meskipun breeding juga, pemain kontes juga, itu dikasih jentik sama kutu air aja, mentok-mentok ya, dikasih cacing darah. Ya saya nggak menyalahkan hal seperti itu, tapi itulah indikasi kalau ikan kalian itu kecil-kecil, atau ikan selama ini yang meskipun bagus ataupun kelas kontes ataupun apa, tapi size-nya kecil, size-nya masih nggak bisa besar lah. Saya itu udah ngerawat ikan yang baru, ikan dari luar sih, teman saya yang pinjamkan, itu udah hampir 1 bulan saya treatment nggak bisa besar. Besarnya ya mungkin karena udah semakin lama semakin tua ya, udah naik usia, berapa bulan gitu kelihatan besar dikit. Tapi kalau dari segi perawatan di treatment, kasih casut, kasih apapun, itu nggak worth it. Masuk lah dengan neon Jawa itu nggak masuk, nggak bisa. Itu yang buat kesulitan breeding di musim kali ini ya. Mungkin di musim panas berikutnya, habis ini kan musim panas ya mungkin ya. aduh, jadi mungkin mudah-mudahan lebih lancar lagi kita breedingnya, dan saya doakan kalian semua yang breeding dan masih hobi ya, yang penghobi ikan cupang juga, diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan selalu. Oke, kita majukan percupangan Indonesia dan jangan sampai kendor. Terus bikin ide-ide kreatif, breeding yang kreatif, terserah kalian. Saya di sini juga mendukung dan kita semua saling mendukung. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada pertanyaan ya, tulis di kolom komentar, dan apabila ada solusi atau cara-cara kalian yang lebih kreatif lagi, tulis di kolom komentar. Dan apapun masalahnya juga, jangan sampai kita sesama penghobi saling sikut-sikutan atau saling menjelekkan lah kasarannya. Kita harus saling mendukung dan semuanya tetap satu bangsa, satu Indonesia. Salam cupang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani.